Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Glenis Oktania. Pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus disorot karena dugaan tindak pidana di dalamnya. Pemerintah pun berjanji akan segera menuntaskan polemik Al Zaitun termasuk bakal mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di dalam pondok pesantren. Pak. Boleh nggak Pak? Dikit aja Pak. Pak, poinnya apa Pak? Tadi sedikit aja. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Kalau hukum tidak ada target waktunya, tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tak ada target waktu, tapi secepatnya. Itulah janji pemerintah untuk menyelesaikan polemik pondok pesantren Al Zaitun. Pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang di Indramayu, Jawa Barat ini terus jadi sorotan publik hingga kerap memicu gelombang unjuk rasa. Tak hanya di Indramayu, desakan pembubaran institusi ini juga menggema di ibu kota Jakarta karena beragam kontroversinya. Polisi juga menerima sejumlah laporan, mulai dari dugaan ajaran sesat, laporan dugaan penodaan agama hingga tindak pidana di dalam pondok pesantren. Yang terbaru, pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang kembali dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian bernada sara. Pelapor adalah pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center Ken Setiawan. Organisasi ini berdiri untuk mencegah dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak paham radikalisme NII yang selama ini kerap dikaitkan dengan Al Zaitun. Langkah Panji Gumilang, tapi kita ingin melihat ada proses hukum, ingin ada keadilan, bahwa tidak ada yang balas. Karena sudah jelas ini penodaan agama dan jelas kita kan dari korban ini sudah melihat bahwa ini ada yang salah. Namun, laporan Ken yang juga mantan pengurus pondok pesantren Al Zaitun ini mendapat perlawanan. 113 wali santri Ponpes Al Zaitun melaporkan balik Ken Setiawan ke Barreskrim atas dugaan pencemaran nama baik, berita bohong dan pemberitaan yang menimbulkan keonaran. Apapun dinamika yang terjadi, polisi tengah menyelidiki dugaan pidana dalam pesantren ini. Dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Al Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelaku. Mabes Polri juga segera membentuk tim menggandeng Kemenko Polhukam, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Pondok pesantren Al Zaitun juga akan dievaluasi secara administratif dan dibina. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan.
Menepis kedekatan dengan Al Zaitun, Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan hukum dan administrasi pondok pesantren ini. Istana yang membackingi, bener nggak sih Pak? Apanya? Yang membackingi pihak Istana Al Zaitun. Saya dong, istana. Enggak lah, enggak ada. Ya sabar lah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan. Ya. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko mengaku pernah menjadi penceramah di Al Zaitun dan dekat dengan Panji Gumilang meski membantah jadi pelindungnya. Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Dan semakin saya bisa dekat dengan Pak Panji Gumilang, kan saya bisa melihat apa yang akan terjadi kan. Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Konteksnya kan bantuan apa? Pak Muldoko sendiri pernah itu nggak? Pernah. Masih ceramah. Kini, publik menanti hasil investigasi dan ketegasan negara jika terbukti ada penyimpangan ajaran agama hingga dugaan tindak pidana di pondok pesantren ini. Tim Liputan, Kompas TV.